Pada masa reformasi, mahasiswa sangat disegani oleh masyarakat, tapi hari ini belum tentu. Lihat saja beberapa foto oknum gerombolan mahasiswa yang demo pemerintah beberapa waktu lalu. Inikah kualitas mereka yang mengklaim dirinya kaum intelektual? Mereka malah bangga mempermalukan dirinya sendiri. Kita juga masih ingat ocehan koordinator pusat BEM SI yang memimpin demo di depan istana pada 11 April 2022 lalu. Anak kemarin sore yang lahir tahun 99 tapi malah mengatakan ada kebebasan di zaman Orde Baru. Sama seperti ketua BEM SI yang sering demo pemerintah, kelakuan oknum ketua BEM UI juga sama. Sebut saja Zadi Taqwa, ketua BEM UI tahun 2018, dengan bangganya memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi terkait gizi buruk di Papua, tapi dia sendiri tidak ikut ke Papua. Dan ternyata Zadi Taqwa ini simpatisan PKS, makanya tidak heran dia pernah mempromosikan PKS dalam cuitannya. Dia mengakui sendiri itu akunnya, tapi ngeles itu hanya bercanda. Sebenarnya itu mencegah itu sih, karena ada yang meng-screenshot bercanda dengan teman dan nggak ada hubungannya juga dengan PKS sih, kata Zadit kepada wartawan di gedung Pusgiwa UI Depok. Hanya simpatisan atau kader PKS yang mau promo PKS, itu pasti. Secara tersirat, Mardani Alisera mengatakan jika Zadi Taqwa, ketua BEM UI yang sering ikut halako bisa jadi simpatisan PKS. Dan faktanya, Zadi Taqwa, ketua BEM UI tahun 2018 yang promo PKS, sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Depok yang merupakan basis wilayah PKS. Sudah terbukti bukan jika dia simpatisan PKS, partai oposisi pemerintah. Ketua BEM UI tahun 2019 yaitu Manik Margana Hendra, yang dulu demo tolak RUU KPK dan RKUHP tapi tidak pernah membaca isinya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sampai malu mendengar ocehan ketua BEM UI dan kawan-kawan dalam acara tersebut. Yang kedua, saya mendengar adik-adik saya juga aktivis masa mudanya. Jadi kalau saya dulu mau berdebat, saya baca dulu itu barang sampai sejelas-jelasnya sampai saya baru berdebat, kata dia. Kalau ini jujur sebagai dosen saya malu, apa yang saudara sampaikan malulah. Nggak baca kasih komentar didengar orang di ILC saya sampai tutup mata tadi, ujarnya. Yang lebih menjijikannya lagi, dia dulu mengatakan DPR RI sebagai dewan pengkhianat, tapi sekarang dia maju jadi caleg partai. Ketua BEM UI tahun 2020 yang bernama Fajar Adi Nugroho tidak usah dibahas panjang lebar karena prestasinya pernah melakukan demo untuk ngemis subsidi pulsa. Kami akan melakukan aksi daring melalui media sosial nanti malam dengan menyebarkan Instagram story sebanyak-banyak dan menandai pihak kampus serta membuat petisi di change.org, ujar Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho. Seorang Ketua BEM UI yang sudah dewasa malah demo ngemis subsidi pulsa. Sungguh menyedihkan. Ketua BEM UI tahun 2020 ini juga pernah membuat diskusi tentang Omnibus Law yang salah satu pembicaranya adalah Asfinawati, Ketua YLBHI yang nyinyir Jokowi. Asfinawati ini nyinyir Jokowi tapi tidak nyinyir Anies Baswedan karena Anies pernah janji bantuan ke YLBHI. Pada masa Leon Alvinda Putra yang menjabat sebagai Ketua BEM UI tahun 2021, mereka juga melakukan sensasi kepada Presiden Jokowi. Mereka membuat meme Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Leon ini simpatisan antek asing, Veronica Koman, yang menjual isu HAM Papua untuk menjelekkan nama Indonesia di mata dunia. Lihat saja cuitan Leon yang memuji Veronica Koman yang sekarang kabur ke luar negeri. Dan Veronica Koman juga menyebut dirinya ibu pada Leon, ketua BEM UI saat itu. Faktanya, Veronica Koman dan Benny Wenda yang katanya pembela HAM Papua kabur ke luar negeri dan diberikan penghargaan oleh asing. Makin kelihatan bukan jika mereka hanyalah boneka asing.
Dan sekarang Leon bekerja di PT PNM Ventura Capital yang merupakan bagian dari PT PNM perusahaan milik pemerintah. Bahkan dia pernah bekerja sebagai tenaga ahli bidang humas Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto pada Mei-Juni 2022 lalu. Nyinyir Jokowi tapi kerja di pemerintah. Leon mantan ketua BEM UI tahun 2021 nggak tahu malu. Ketua BEM UI tahun 2022 Bayu Satrio Utomo juga buat sensasi dengan mengatakan Presiden Jokowi bebek lumpuh. Ketua BEM UI dan tokoh oposisi Amin Rais sama-sama menghina Presiden Jokowi sebagai bebek lumpuh. Masih percaya Ketua BEM UI murni menyuarakan suara rakyat? Apakah mereka tidak pernah diajarkan adab oleh kedua orang tua mereka? Dan mirisnya, Theo Nicholas, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2022 terbukti melakukan kekerasan seksual. Ketua BEM UI hina Jokowi bebek lumpuh, tapi Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI malah melakukan kekerasan seksual. Sungguh menjijikan. Dan sekarang Ketua BEM UI tahun 2023 bernama Melki Sedek Huang juga buat sensasi dengan mengancam Presiden Jokowi untuk turun secara baik-baik atau berdarah-darah. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Ya. Tahun ke depan artinya ini ada tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, dia harus tunjukkan itikat baiknya untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat. Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik, dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya, dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan, dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa isinya di dalam itu koruptor semua, ya silakan untuk tidak dijawab gitu. Dia kuliah jurusan administrasi hukum. Sebelumnya menjabat sebagai ketua BEM Fakultas Hukum dan jadi ketua BEM UI sejak Januari 2023 lalu. Seorang mahasiswa hukum tapi tidak paham tentang prosedur hukum, bahkan berani mengancam Presiden Jokowi yang merupakan Presiden Indonesia yang sah di Indonesia. Beginikah kualitas anak hukum UI? Jangan salahkan rakyat jika tidak simpati lagi pada mahasiswa seperti kalian yang sampai mengancam. Mengkritik itu wajar, tapi kalau sudah mengancam itu kurang ajar. Seorang mahasiswa hukum tapi tidak paham tentang prosedur hukum, bahkan berani mengancam Presiden Jokowi yang merupakan Presiden Indonesia yang sah di Indonesia. Beginikah kualitas anak hukum UI? Jangan salahkan rakyat jika tidak simpati lagi pada mahasiswa seperti kalian yang sampai mengancam. Mengkritik itu wajar, tapi kalau sudah mengancam itu kurang ajar. Akhir kata, rakyat sudah paham kenapa Ketua BEM UI buat sensasi dengan nyinyir Jokowi selama ini, agar mereka laku dan mudah dapat kerja setelah lulus nanti. Ujungnya agar namanya terkenal dan mudah cari makan. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.